Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faitza Marcella Rizviana dengan NIM 20200115227. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah seekor rubah kecil. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Kisah seekor rubah kecil. Di sebuah hutan hiduplah seekor rubah dengan tubuh yang sangat indah dan berbeda dengan rubah yang lain. Rubah itu memiliki bulu berwarna orange dan berkulit bersih. Rubah tersebut bernama Riko. Di dalam hutan tersebut, Riko tidak hidup sendirian, melainkan ia hidup bersama keluarganya, yaitu ayah dan ibunya, dan juga teman-teman setianya seperti Robi, seekor rusa, dan Kiko, seekor kura-kura. Di dalam hutan tersebut terdapat rumah Riko, rumah Robi, rumah Kiko, dan rumah hewan-hewan yang lain. Mereka semua hidup di dalam hutan dengan saling tolong-menolong jika ada yang kesusahan. Pada pagi hari, Riko ingin bermain ke pinggir dekat hutan karena ingin melihat suasana desa yang berbeda. Riko menghampiri rumah Robi untuk mengajak berjalan-jalan di pinggir hutan. Robi, Robi. Iya Riko, ada apa kamu kesini? Bisakah kita pergi ke pinggir hutan bersama dengan Kiko juga? Tidak bisa Riko, aku sedang sibuk membereskan rumah karena saudaraku akan datang ke rumah malam ini. Oh, ya sudah kalau begitu, aku ajak Kiko saja. Ya Riko, ajak Kiko saja. Ya sudah, aku pamit dulu ya ke rumah Kiko. Ya Riko, hati-hati di jalan ya. Kemudian Riko pergi ke rumah Kiko dengan harapan bisa pergi ke pinggir hutan bersama. Sesampainya di rumah Kiko, ia langsung mengajaknya. Kiko, Kiko. Iya Riko, ada apa kamu kesini? Bisakah kita pergi bersama ke pinggir hutan? Tidak bisa Riko, aku hari ini ada acara makan malam bersama pamanku. Oh, ya sudah kalau begitu Kiko, aku sendiri saja. Kamu tidak mencoba ajak Robi Kiko? Aku sudah mengajaknya tadi, tetapi dia sedang sibuk membereskan rumah karena saudaranya akan datang. Oh, begitu ya. Maaf ya, Riko. Kita tidak bisa pergi bersama. Mungkin lain kali kita bisa pergi bersama. Iya, tidak apa-apa, Kiko. Iya, Riko. Hati-hati di jalan ya. Riko yang berharap bisa pergi ke pinggir hutan dengan Robi dan Kiko temannya yang selalu bersama, tetapi tidak bisa karena mereka sedang sibuk di rumahnya masing-masing. Meskipun Riko tidak ada teman untuk pergi, tetapi ia tetap akan pergi. Kemudian Riko pulang ke rumah untuk berpamitan dengan ibunya bahwa ia ingin melihat suasana di pedesaan. Di dalam rumahnya hanya ada ibu Riko karena ayah Riko sedang pergi ke rumah landak. Ibu, bolehkah Riko pergi ke pinggir hutan? Dengan siapa kamu pergi ke pinggir hutan, Riko? Apakah dengan Robi dan Kiko? Tidak ibu, Riko sendiri yang pergi karena mereka sedang sibuk di rumahnya. Mau melakukan apa kamu di sana? Riko ingin melihat suasana yang berbeda, Ibu. Riko bosan di dalam hutan terus. Ya sudah, Ibu perbolehkan. Tapi berhati-hatilah jika ada pemburu yang datang. Satu lagi pesan dari Ibu, kamu jangan pulang terlalu malam ya, karena kamu akan kesulitan dalam menemukan jalan.
"Ya ibu, Riko pergi dulu." Riko pun menyetujui dan mengingat pesan dari ibunya itu. Kemudian Riko berjalan sendiri tanpa seorang teman di sampingnya. Di tengah perjalanan dalam menuju pinggir hutan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia. Riko segera bergegas bersembunyi di balik pohon karena panik ketakutan melihat manusia. Riko kemudian mengingat pesan dari ibunya bahwa ia harus berhati-hati dengan pemburu, dan ia juga menduga bahwa manusia itu ingin memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Apakah itu seorang pemburu yang dimaksud ibu ya? Ibu pernah bercerita bahwa ciri-ciri seorang pemburu yaitu membawa senapan, dan manusia itu sedang membawa senapan. Ternyata benar dugaan Riko, yaitu melihat manusia membawa senapan untuk berburu hewan-hewan yang ada di hutan. Manusia tersebut seorang pemburu hewan hutan yang pandai. Kemudian Riko berpikir apa yang harus ia lakukan jika ada pemburu. Jangan-jangan benar dia adalah pemburu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa aku kabur saja ya? Namun Riko berpikir jika tiba-tiba kabur maka akan ketahuan oleh pemburu. Jadi Riko berniat untuk memberitahu teman-temannya di dalam hutan bahwa ada manusia yang ingin memburu hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Ia kemudian berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh pemburu. Aku harus bisa pergi dari pemburu itu. Aku harus memberitahu keluarga dan teman-temanku agar bisa selamat dari pemburu. Aku harus berjalan pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Tetapi saat beberapa langkah, tiba-tiba duar, Riko tertangkap oleh pemburu itu. Riko tertangkap karena melihat tubuh Riko yang putih bersih. Hingga akhirnya pemburu menembakkan pelurunya ke tubuh Riko. Hahaha, tertangkaplah engkau rubah kecil. Kau memang cantik untuk dijadikan hiasan di rumah. Sudahlah, pemburunya, dilanjut besok saja, karena aku akan menjadikanmu hiasan di rumah. Kemudian pemburu tersebut meninggalkan hutan dan bergegas pulang ke rumah, mempersiapkan tempat untuk Riko bermalam di sana, karena esoknya akan dibawa ke pengrajin untuk mengambil bagian dari tubuh Riko yang dapat dijadikan hiasan. Sesampainya di rumah pemburu itu, Riko diletakkan di kandang kucing dan diletakkan di depan rumahnya. Sedangkan keadaan Riko sudah lemas dan tidak berdaya jika ingin meminta tolong kepada yang lain. Sial, aku malah tertangkap gini. Bagaimana aku keluar dari rumah pemburu ini? Di hutan tadi tidak ada siapapun, jadi tidak ada yang bisa bantu aku keluar dari sini. Aku harus cari cara biar bisa keluar sendiri. Kasihan ibu dan ayah, pasti sudah menunggu aku di rumah. Sedangkan keluarga dan teman-temannya yang ada di dalam hutan tidak ada yang tahu kalau Riko sudah tertangkap pemburu. Hingga malam tiba, keluarga Riko mulai ada yang panik karena Riko belum pulang juga. Ibu Riko bertanya kepada suaminya tentang Riko, tetapi suaminya tidak ketahui karena Riko dari tadi pagi sudah pergi. Ayah, di mana Riko? Saya tidak tahu ibu, bukannya tadi berpamitan dengan ibu ya? Iya, memang Riko tadi berpamitan denganku, tetapi sampai sekarang belum pulang juga. Ya sudah, ayo kita cari di sekitar hutan ini atau di rumah teman-temannya. Iya ya, ayo segera pergi sebelum larut malam. Kemudian ibu dan ayahnya mencari keberadaan Riko dan bertanya kepada teman-temannya Riko.
Ibu dan ayahnya Riko mendatangi rumah Robi dan ia tidak mengetahui keberadaan Riko. Permisi Robi. Iya, ada perlu apa Bu? Kok kesini? Ibu mau tanya pada kamu Robi, apakah kamu mengetahui keberadaan Riko sekarang? Tidak Bu, tadi Riko kesini hanya ingin mengajak saya ke pinggir hutan, tetapi saya tidak bisa karena saudara saya akan datang dan saya akan membersihkan rumah. Apakah tidak memberitahu kamu posisi Riko sekarang di mana? Tidak Ibu. Apakah Riko sampai sekarang masih belum pulang? Iya, benar Robi. Ibu khawatir dia kenapa-napa. Tetapi Riko tidak memberitahu saya keberadaan dia sekarang di mana. Ya sudah Robi, terima kasih. Kalau kamu melihat Riko, beritahu kami ya. Ibu akan mencari dia ke tempat yang lain. Ya Bu, jika saya melihat Riko akan saya beritahu Ibu. Setelah dari rumah Robi, ayah dan ibu Riko pergi ke rumah Kiko. Tetapi Kiko juga tidak tahu keberadaan Riko. Permisi Kiko, permisi. Iya, ada perlu apa Ibu? Kok kesini? Ibu mau tanya kepada kamu, apakah kamu mengetahui keberadaan Riko sekarang? Tidak Bu, tadi Riko kesini hanya ingin mengajak saya ke pinggir hutan, tetapi saya tidak bisa karena saya ada acara dengan paman saya. Jadi saya berpikir tidak bisa menemani Riko. Apakah dia tidak memberitahu kamu posisi Riko sekarang di mana? Tidak Ibu, apakah Riko sampai sekarang masih belum pulang? Iya benar Kiko, Ibu khawatir dia kenapa-napa. Tetapi Riko tidak memberitahu saya keberadaan sekarang di mana. Ya sudah Kiko, terima kasih. Kalau kamu melihat Riko, beritahu kami ya. Ibu akan mencari dia ke tempat yang lain. Iya Bu, jika saya melihat, saya akan memberitahu Ibu. Keesokan harinya, datanglah Miko, seekor monyet, ke rumah Riko. Miko datang ke rumah Riko karena ingin memberitahu keluarganya bahwa Riko sudah tertangkap oleh pemburu. Permisi Bu. Iya, siapa ya? Dan ada apa datang sini? Perkenalkan, saya Miko. Apakah benar ini rumah Riko, Ibu? Saya diberitahu oleh temannya yang bernama Kiko. Iya, benar. Ada apa ya? Saya ingin memberitahu Ibu bahwa Riko tertangkap pemburu. Saya melihat kejadian itu langsung, Bu. Apakah benar? Lalu, di mana dan bagaimana keberadaan Riko sekarang? Keberadaan Riko di rumah pemburu dan dia sedikit terluka karena tembakan pemburu, Bu. Apakah kamu tahu rumah pemburu itu? Ayo tunjukkan kepada saya rumah pemburu itu. Iya Bu, saya antar ibu ke rumah pemburu itu, tetapi kita harus waspada. Di sana banyak para pemburu. Iya, sebentar saya panggilkan ayahnya Riko dulu ya, supaya ayahnya Riko ikut dengan kita. Baik Bu. Kemudian mereka bergegas menuju rumah si pemburu itu. Dan sesampainya di sana, mereka melihat Riko terbaring lemas di kandang. Mereka kemudian menyusun rencana untuk membebaskan Riko dari kandang itu. Ayah Riko mempunyai ide, yaitu jika pemburu sedang keluar dari rumahnya, maka mereka akan segera masuk dan membebaskan Riko dari kandang. Bagaimana jika pemburu itu keluar dari rumahnya dan pergi jauh? Kita bergegas membebaskan Riko. Iya, setuju. Oke, nanti kita bagi tugas ya. Miko, kamu bantu mengawasi daerah sekitar jika ada pemburu. Ibu dan ayah akan membebaskan Riko dari kandang. Ya, siap, laksanakan.
Tak lama setelah mereka merencanakan itu, pemburu itu keluar dari rumahnya. Mereka bergegas menuju kandang dan membebaskan Riko. Riko, kamu tenang ya nak. Ibu dan ayah akan menyelamatkan kamu dari sini. Ibu, kenapa ibu tahu aku bisa ada di sini? Sudah, bahas itu nanti saja. Sekarang yang penting kamu segera keluar dari sini. Baik, ibu. Setelah mereka berhasil membebaskan Riko, kemudian mereka bergegas pulang ke rumah Riko. Di rumah Riko lah ibu Riko mulai menceritakan tentang Miko dan cara menyelamatkan Riko dari pemburu. Sebelumnya, Riko, kenalkan ini Miko, ia yang memberitahu ibu tentang kamu. Halo, salam kenal ya, aku Miko. Iya, salam kenal juga, aku Riko. Jadi sebenarnya ibu dan ayah sudah mencarimu kemana-mana Riko, tapi kamu tidak ketemu. Kemudian datanglah Miko memberitahu keberadaanmu. Miko, kenapa kamu bisa tahu keberadaanku, Miko? Iya, aku tahu karena sedang bermain di situ dan melihat kamu di bawah pemburu. Kemudian aku mencari tahu tentang rumahmu dan bertanya kepada Kiko karena aku tidak tahu kamu. Setelah aku ketemu keluargamu, aku memberitahu mereka dan langsung membantu untuk membebaskan kamu. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Miko. Iya, sama-sama, Riko. Bagaimana kalau kamu menjadi sahabatku juga? Kan kamu sudah membantu aku dan keluargaku. Wah, terima kasih Riko sudah mau menjadikan aku menjadi sahabatmu. Iya, sama-sama. Kita kan harus saling tolong menolong dan berteman dengan baik. Ya sudah Riko, saya pamit pulang dulu. Iya Miko, hati-hati ya. Akhirnya mereka bersahabat selamanya dan hidup bahagia bersama-sama di dalam hutan yang nyaman.